Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno berkembang di daerah sekitar Sungai Huanghe atau Sungai Kuning di utara dan Sungai Yangtze di sebelah selatan. Sungai Kuning dan Yangtze sering membawa bencana banjir sekaligus berkah bagi penduduk di sekitarnya. Luapan banjir membawa endapan tanah yang subur yang memungkinkan berbagai tanaman tumbuh di atasnya. Penduduk Cina kuno sejak masa Neolitikum atau masa batu muda sudah mengembangkan budaya agraris di sekitar sungai tersebut. Amati peta berikut. Sejarah Cina kuno ditandai oleh muncul dan runtuhnya dinasti. Setiap dinasti memiliki ciri yang berbeda dalam hal peradaban yang diciptakannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dinasti Shang dan peradabannya, yaitu pada tahun 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti Shang beribu kota di Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Pada masa dinasti Shang, tulisan mulai dikenal. Awal terciptanya tulisan Cina berkaitan dengan kepercayaan yang dianut dinasti Shang. Raja-raja Shang adalah juga pendeta yang sering memohon kepada dewa. Alat yang digunakan untuk meminta permohonan dan doa tersebut adalah tulisan gambar atau piktograf yang ditulis di permukaan tulang sapi. Tulisan tersebut lama-kelamaan berkembang dan digunakan oleh banyak orang pada generasi-generasi mendatang. Tulisan ini akhirnya bukan hanya menyebar di dataran Cina, melainkan juga ke Korea dan Jepang. Nah, yang kedua yaitu dinasti Zhou dan berkembangnya ajaran filsafat Cina pada tahun 1027 sampai 221 sebelum Masehi. Masa dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina pada masa Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, Lao Tse yang mengembangkan Taoisme, Han Feishu dan Li Shu yang mengembangkan ajaran legalisme. Selanjutnya yaitu masa Imperium Cina dan hasil peradabannya. Cina memasuki masa dinasti baru setelah Xing Huangdi diangkat sebagai kaisar pertama dinasti Qin. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kaisar Xing Huangdi melakukan tindakan-tindakan yang drastis. Tindakan-tindakan yang drastis tersebut yang pertama yaitu dia menghancurkan kekuasaan feodal dan mengadakan land reform. Para petani diberi hak lebih besar. Yang kedua yaitu masalah luasnya wilayah Cina dan keragaman dialek dalam berkomunikasi bisa dipecahkan dengan membuat standarisasi dalam tulisan, mata uang, dan timbangan yang tujuannya untuk memudahkan pemungutan pajak. Dan yang ketiga yaitu sistem pertahanan ditingkatkan untuk menghadapi ancaman invasi bangsa Hun di utara. Dia membangun tembok raksasa atau The Great Wall of China yang membentang sepanjang perbatasan sebelah utara yang mana panjangnya sekitar 6.400 km. Tampilnya Liu Pang sebagai kaisar dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi dalam panggung sejarah Cina menandai lahirnya masa imperium. Dinasti baru ini meneruskan tradisi dinasti sebelumnya. Tetapi feodalisme tetap dikekang, pemerintah bersifat otokratis yang didukung oleh pejabat berpendidikan yang bukan berasal dari golongan aristokrat. Pada pemerintahan Han Wuti, wilayah imperium diperluas ke Turkestan, India, Korea, dan Indochina.
Perdagangan mengalami kemajuan dan melalui kegiatan ini terjadi pertemuan budaya Cina dan India. Wilayah Indochina mendapat pengaruh dari kebudayaan Cina dan India. Pada masa ini juga agama Buddha masuk ke Cina melalui hubungan dagang. Peradaban masa Han yang paling mengagumkan adalah ditemukannya kertas sekitar tahun 105 Masehi. Penemuan tersebut mampu menunjang berkembangnya peradaban yang lebih tinggi pada dinasti-dinasti berikutnya. Masa setelah runtuhnya dinasti Han pada tahun 220 Masehi ditandai dengan Perang Saudara. Setelah kurang lebih 400 tahun berperang, Cina disatukan lagi oleh dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 Masehi. Sejak masa Tang, pendidikan di Cina mengalami kemajuan, perdagangan dan perjanjian dagang dengan negara tetangga banyak dilakukan. Hubungan dagang dengan India, Persia, Arab, dan Jepang lebih intensif. 4 dinasti yang berkuasa sampai abad ke-20 adalah Sung, yaitu pada tahun 906 sampai 1280 Masehi, Mongol pada tahun 1259 sampai 1368 Masehi, Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi, dan Manchu pada tahun 1644 sampai 1912 Masehi. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.